Bayangkan kamu bangun tidur pagi ini. Tidak ada nasi, tidak ada mie instan, tidak ada roti, tidak ada daging. Kulkas kosong, supermarket kosong, sawah, ladang peternakan semuanya mati. Satu-satunya makanan yang tersisa di bumi adalah jangkrik. Pertanyaannya, apakah manusia bisa bertahan hidup? Skenario ini bisa terjadi karena banyak hal. Perubahan iklim ekstrim, penyakit global yang mematikan tanaman dan hewan ternak, perang biologis, atau kerusakan ekosistem total. Namun ada satu makhluk yang bertahan, serangga, dan yang paling melimpah adalah jangkrik. Jangkrik cepat berkembang biak, tahan lingkungan ekstrim, dan butuh sedikit air. Saat manusia kehilangan semua sumber pangan, jangkrik menjadi pilihan terakhir. Apakah jangkrik cukup bergizi? Secara mengejutkan, iya. Jangkrik mengandung protein tinggi, lemak sehat, zat besi, dan vitamin B12. Bahkan dalam beberapa penelitian, protein jangkrik lebih efisien dibanding sapi. Masalahnya bukan di gizi, tapi di mental manusia. Bayangkan reaksi dunia. Di hari pertama penolakan terjadi di mana-mana. Bukan perdebatan halus, bukan diskusi akademis, melainkan refleks paling purba manusia. Jijik. Gambar-gambar jangkrik memenuhi layar ponsel. Video orang muntah saat mencoba suapan pertama tersebar luas. Tagar penolakan menjadi tren global. Para pemimpin dunia berpidato, mencoba menenangkan rakyatnya, meski mereka sendiri terlihat ragu. Ini sementara, kata mereka. Pasokan akan segera normal kembali. Namun pasokan tidak pernah kembali. Banyak orang memilih tidak makan. Mereka berkata, lebih baik lapar daripada menyerah. Kelaparan mulai terjadi, pelan, lalu masif. Ketika permintaan bertabrakan dengan penolakan, pasar bereaksi dengan cara paling kejam. Harga jangkrik melonjak ekstrem. Dalam hitungan jam, bukan bulan, yang dulu dianggap murah kini menjadi komoditas elit. Investor masuk, spekulan menimbun, peternak kecil kewalahan menghadapi permintaan global yang tiba-tiba. Makanan tidak lagi sekadar soal bertahan hidup. Ia berubah menjadi instrumen ekonomi. Dan segera menjadi alat kekuasaan. Di hari ke-7, sesuatu berubah. Bukan karena manusia menjadi lebih bijak, melainkan karena perut tidak bisa diajak berdebat. Orang mulai memanggang jangkrik, mengeringkannya, menggilingnya menjadi bubuk. Dapur-dapur rumah berubah menjadi laboratorium darurat. Resep menyebar lebih cepat daripada berita resmi. Muncul tepung jangkrik, roti jangkrik, sup jangkrik. Jangkrik tidak lagi disajikan sebagai serangga, melainkan sebagai bahan. Dan itu berhasil. Namun tidak semua bisa beradaptasi dengan mudah. Bagi sebagian budaya dan agama, jangkrik bukan sekadar makanan yang tidak biasa. Ia dianggap haram, tabu, atau bertentangan dengan nilai leluhur. Penolakan berubah menjadi konflik identitas. Demonstrasi terjadi. Pemimpin agama angkat suara. Komunitas terbelah. Apakah bertahan hidup membenarkan pelanggaran keyakinan, atau apakah iman diuji justru di saat paling gelap? Tidak ada jawaban yang memuaskan semua pihak. Peternak tidak lagi beternak ayam, kambing, maupun sapi. Mereka beternak jangkrik. Kandang-kandang besar yang dulu dipenuhi suara lenguhan sapi dan bau pakan basah kini kosong. Sebagian runtuh, sebagian dibiarkan ditelan rumput liar. Di tempat lain, berdiri bangunan sederhana dari bambu dan jaring. Sunyi, nyaris tak bergerak, kecuali suara ritmis yang tak pernah berhenti, jangkrik. Bagi generasi lama, perubahan ini terasa seperti pengkhianatan terhadap sejarah. Beternak sapi, kambing, dan ayam bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah identitas, warisan keluarga, dan simbol keberhasilan hidup. Namun krisis tidak mengenal sentimentalitas. Restoran berubah total. Tidak ada menu ayam, tidak ada daging sapi, tidak ada sate.
steak, rendang, atau sup tulang. Yang tersisa hanyalah variasi jangkrik. Tepung jangkrik dalam roti dan mie. Jangkrik renyah sebagai lauk. Protein serangga dalam bentuk modern yang hampir tak menyerupai asalnya. Awalnya, banyak restoran bangkrut. Pelanggan menolak. Mereka merasa dipaksa hidup dalam dunia yang tidak mereka pilih. Media sosial dipenuhi nostalgia dan kemarahan. Makanan menjadi simbol hilangnya kendali manusia atas hidupnya sendiri. Ini bukan kemajuan, kata mereka. Ini kemunduran peradaban. Namun perut tidak bisa diperdebatkan. Ketika pilihan lain menghilang, penolakan berubah menjadi kompromi. Kompromi berubah menjadi kebiasaan. Anak-anak yang lahir setelah krisis ini tidak merasa jijik. Bagi mereka jangkrik menjadi makanan normal. Daging sapi menjadi cerita masa lalu. Mereka tumbuh tanpa ingatan tentang peternakan raksasa, tanpa iklan daging di televisi, tanpa pesta barbeque sebagai simbol kebahagiaan. Mereka tidak merasa ada yang direnggut dari hidup mereka, karena dunia lama itu tidak pernah mereka kenal. Disinilah konflik generasi muncul paling tajam. Orang tua merasa kehilangan dunia yang akrab. Anak-anak tidak mengerti apa yang harus diratapi. Bagi generasi baru, bertahan hidup bukan tragedi. Itu adalah standar hidup. Manusia perlahan beradaptasi. Dalam 20-30 tahun, tubuh manusia bisa berevolusi. Bukan evolusi dramatis seperti dalam film, melainkan perubahan biologis yang sunyi namun nyata. Sistem pencernaan menyesuaikan, komposisi mikroba usus berubah. Bahkan sebagian mulai merasakan kepuasan rasa yang sama seperti generasi sebelumnya menikmati daging. Namun adaptasi ini melahirkan ketakutan eksistensial. Jika tubuh manusia berubah untuk menyesuaikan keterbatasan bumi, apakah itu berarti manusia telah kalah? Ataukah justru ini bukti bahwa manusia masih cukup cerdas untuk bertahan? Pertanyaan ini memecah masyarakat, antara yang melihat adaptasi sebagai keberhasilan dan yang menganggapnya sebagai bukti kehancuran gaya hidup lama. Industri makanan serangga tumbuh menjadi raksasa, pabrik modern bermunculan, investasi mengalir deras, pasar global terbentuk, namun konflik lama segera menyusul. Siapa yang menguasai produksi? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang kembali terpinggirkan? Tanpa regulasi, industri ini mulai menunjukkan wajah yang familiar, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan. Peternak kecil yang dulu dipaksa meninggalkan sapi kini kembali terdesak oleh korporasi besar. Ironisnya, solusi berisiko mengulang kesalahan lama, hanya dengan objek yang berbeda. Lalu pertanyaan itu muncul. Apakah jangkrik adalah masalahnya? Jawabannya semakin jelas. Bukan, jangkrik hanyalah cermin. Cermin yang memantulkan gaya hidup manusia sebelumnya. Konsumsi berlebihan, produksi tanpa batas, eksploitasi alam seolah-olah planet ini tidak punya batas. Jika jangkrik pun diproduksi dengan mentalitas yang sama, kehancuran hanya akan tertunda, bukan dihindari. Konflik terbesar bukan soal makanan, tetapi soal identitas. Jika manusia tidak lagi hidup sebagai predator puncak yang menguasai alam, lalu siapa kita? Jika kemakmuran tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang kita habiskan, lalu apa arti sukses? Sebagian orang merasa dunia ini terlalu kecil bagi ambisi manusia. Sebagian lain justru menemukan kebebasan dalam hidup yang lebih sederhana. Manusia dipaksa menghadapi kenyataan yang selama ini dihindari, bahwa gaya hidup lama tidak pernah berkelanjutan. Manusia selamat, namun dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan sebagai penguasa bumi, melainkan sebagai makhluk yang akhirnya belajar menyesuaikan diri. Mungkin itulah pelajaran paling pahit sekaligus paling penting, bahwa yang menghancurkan bumi bukan jangkrik, bukan pula perubahan menu,
melainkan gaya hidup manusia yang terlalu lama hidup seolah-olah planet ini bisa diganti. Dan bahwa masa depan hanya mungkin jika manusia berani berubah. Bukan karena ingin menjadi lebih baik, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Jika kalian hidup di masa ini, apa yang akan kalian lakukan untuk bertahan hidup?